Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia Nurrahma dari kelas 86. Saya akan menjelaskan tentang hal yang akhir-akhir ini sedang menjadi topik perbincangan dan pusat perhatian, yaitu virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Berapa orangkah yang sudah terinfeksi virus corona di Indonesia? Menurut Kompas.com, sampai saat ini di Indonesia yang sudah dinyatakan positif sebanyak 2.273 jiwa, yang dinyatakan sembuh sebanyak 164 pasien, dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 198 pasien, dan sisanya masih berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan. Memang, sejak virus ini pertama kali muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus dilakukan? Apa saja sih gejala yang ditimbulkan dari penderita corona itu? Seorang yang terpapar virus corona biasanya memiliki gejala seperti influenza biasa yang disertai dengan pilek, batuk kering, juga sakit kepala. Kemudian di hari selanjutnya, penderita akan merasakan sakit tenggorokan, demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, juga nyeri dada. Dan juga terdapat 3 gejala umum bagi seorang yang terpapar virus corona. Yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk kering. Yang ketiga sesak napas. Dan yang terakhir nyeri dada. Apa aja sih yang udah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona? Yang pertama, pemerintah sudah melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, pemerintah membuat aturan yaitu social distancing atau menjaga jarak sesama personal setidaknya 1-2 meter. Yang ketiga, pemerintah melakukan lockdown atau menutup beberapa perbatasan negara atau wilayah. Yang keempat, pemerintah membuat kebijakan seperti isolasi mandiri. Dan yang kelima, mempersiapkan rumah sakit khusus di berbagai daerah untuk menderita virus corona. Nah, virus corona ini juga berdampak bagi siswa dan ilmu pendidikan juga loh. Nah, apa aja sih dampaknya? Pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan, sehingga Kemendikbud juga mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh atau daring berbasis portal. Nah, makanya saat ini kita diliburkan sudah hampir 4 minggu. Akan tetapi tetap ada pembelajaran jarak jauh atau daringnya. Nah, terdapat juga beberapa cara pengobatan bagi yang positif corona. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan. Yang kedua, dokter akan memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga, dokter selalu menganjurkan penderita COVID-19 untuk tidak stres selama menjalani isolasi. Yang keempat, dokter akan menganjurkan penderita COVID-19 untuk memperbanyak minum air putih agar menjaga kadar cairan tubuh dan rajin mengonsumsi vitamin C atau vitamin E. Dan yang kelima, dokter juga sangat menyarankan untuk banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera sembuh dari penyakit COVID-19. Nah, ini yang terakhir. Terdapat beberapa saran untuk pencegahan terhadap virus corona. Yang pertama, jika setelah memegang benda atau setelah berpergian dari luar, jangan lupa untuk selalu cuci tangan secara teratur dengan sabun atau cairan berbasis alkohol. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain atau disebut dengan social distancing. Yang ketiga, jika tangan kotor, hindari menyentuh atau mengusap muka terutama mata, hidung, atau mulut. Yang keempat, banyak mengonsumsi air putih hangat. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang keenam, hindari stres. Yang ketujuh, hidup dengan pola hidup yang sehat. Yang kedelapan, istirahat yang cukup. Yang kesembilan, selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, jangan lupa berolahraga. Nah, demikian nih beberapa informasi mengenai virus corona atau COVID-19 dari saya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay home, stay safe, and stay healthy. Dadah!